Katur Pak Emeritus Sutikno, kados pundi kabaripun? Kula kepengin sangat khotbahipun Bapak Sutikno. Matur nuwun. Bapak Pendeta Sutikno so Ibu, kula keluarga Sudahyono nyuwun dhumateng Gusti supados keluarga Bapak Pendeta Sutikno tansah sehat. Mekaten Gusti tansah berkahi. Matur nuwun. Sugeng sonten Pak Tik, Bu Tik. Dangu mboten pinanggih, mugi tansah sehat nggih. Pak Tik minjang menapa paring khotbah ibadah malih Pak Tik. Jemaat sampun sami kangen lho Pak. Matur nuwun. Halo Pak Tekno, Bu Tekno, apa kabar? Semoga sehat selalu, amin. Pak Tekno, kami semua rindu akan firman yang dibawakan oleh Pak Tekno. Itu semua bisa menjadi obat rindu kami yang sudah setahun lebih tidak berjumpa karena pandemi. Kami berharap ada kesempatan untuk Pak Tekno bisa membawakan firman untuk kami semua. Salam sehat selalu untuk Pak Tekno dan Bu Tekno, amin. Inilah warga Nazaret yang titip rindu buat Bapak dan Ibu Sutikno. Dari Bapak Nani Santoso, dari Bapak dan Ibu Andi, Bapak dan Ibu Hartono, Ibu Sumartono, Bapak dan Ibu Toto Suprapto, Ibu Ida Pangesti, Bapak dan Ibu Hardo, Bapak dan Ibu Joni, dan Ibu Hermanus. Salam. Halo Pak Tik, Bu Tik, mugi tansah sehat lan pinaringan berkahipun Gusti. Matur nuwun. Selamat sore Bapak Ibu Sutikno. Salam kangen, semoga sehat selalu. Semoga Tuhan Yesus, Tuhan Allah menyertai penjagaan kita semua di saat kondisi COVID-19 ini. Amin. Sugeng dalu Pak Tik Bu Tik, atas pundi radi kangen menika para warga. Matur nuwun. Halo Pak Tekno, Bu Tekno, terus pundi kabaripun? Mugi tansah sehat nggih, tansah semangat sinaosa sak tengahing pagebluk. Kapan-kapan khotbah nggih kangge kawula sami menika sampun sami kangen. Ngaten mawon. Gusti berkahi, tansah sehat, tansah semangat. Amin. Halo Pak Tekno, Bu Tekno, apa kabar? Di tengah pandemi ini tetap sehat? Tetap semangat. Kapan-kapan khotbah lagi ya Pak, kita semua pada kangen. Tetap sehat? Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Sutikno. Kami kangen lho Bu, Pak. Kapan melayani kami? Salam. Halo, salam tentrem rahayu kagem Pak Tekno so Ibu. Kangge tombo kangen, kasuwun Pak Tekno kersa maringi khotbah. Matur nuwun Pak. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak, serta saudari-saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah minggu saat ini, majelis akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, marilah senantiasa menjaga protokol kesehatan yang berlaku di tengah pandemi COVID-19, baik sebelum ibadah berlangsung, selama ibadah berlangsung, maupun setelah ibadah berakhir. Yang kedua, untuk persembahan ibadah minggu bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang telah disediakan di depan pintu masuk gereja.
Jemaat bisa memberikan persembahan sebelum ibadah dimulai atau pada saat ibadah berakhir. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri. Jemaat yang terkasih, tema ibadah minggu pada saat ini adalah teguh atau runtuh di dunia yang keruh. Adapun firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Emeritus Sutekno. Kini marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah saat ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh cukup? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita masih tetap harus tinggal di dunia ini, melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di dalam dunia inilah iman percaya kita sedang diuji dan dimurnikan dengan segala persoalan dan dinamika dunia. Di dalam menghadapi segala pergumulan dan tantangan kehidupan, apakah kita akan teguh atau justru akan runtuh menghadapi keruhnya kondisi dunia? Kita akan merenungkan hal itu pada ibadah minggu melalui tema teguh atau runtuh di dunia yang keruh. Kini mari kita berdiri dan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 17 bait pertama dan yang keempat. Tuhan Allah hadir. Ibadah pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan PKJ 27 bait 1 dan 2.
Pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, seringkali kita merasa bahwa kehidupan kita baik-baik saja. Iman kita teguh dan tidak goyah. Hingga akhirnya kita tidak sadar telah melakukan dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu, mari kita menyadari kelemahan dan kerapuhan kita, seraya memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Seturut nyanyian Kidung Jemaat 37A, bait 1 sampai 3, Batu Karang yang Teguh. Doa pengakuan dosa. Mari hening sejenak dan berdoa secara pribadi. Ya Allah Bapa, hanya Engkaulah batu karang kami yang teguh. Hanya kepadamu kami berlindung dari dunia yang rusuh. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu, agar iman percaya kami senantiasa teguh di dunia yang keruh dan tetap tegar di dunia yang penuh cemar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap orang yang dengan jujur dan tulus mau mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, maka terimalah kasih karunia Allah sebagaimana diwartakan oleh atau dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 yang demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita melakukan salam damai dan masing-masing di kanan kiri dengan ucapan salam selamat dan
Setelah kita lakukan itu, nanti kita nyanyikan NKB 213 bait yang pertama dan yang ketiga. Kita melakukan salam damai dengan sampingnya. Cukup dan kita nyanyikan NKB 213 bait pertama dan ketiga. Kita sudah ditebus olehnya. Marilah kita berdoa. Kami datang ya Allah dengan ucapan syukur dalam kesempatan ibadah ini. Kami memuji Tuhan dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mendengar dan melakukan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan yang berikut dari Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai yang ke-19 demikian.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya itu, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku dan bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya.
Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita siap untuk mendengarkan dan merenungkan, merasakan firman Allah pada ibadah ini dari bacaan-bacaan yang telah kita dengar bersama tadi. Dan pada kesempatan ini khotbah akan diberikan tema jejer judul Teguh atau Runtuh di Dunia yang Keruh. Jemaat Tuhan yang kekasih, Tuhan Yesus telah naik surga dan atau kebaktian Kristen, perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, demikian pula turunnya Roh Kudus. 2 hari yang tidak berselang lama itu akan diperingati. Dan untuk itu jemaat pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema jejer teguh atau runtuh di dunia yang keruh. Jemaat Tuhan yang kekasih, dunia termasuk manusia ini mengalami perubahan. Dunia dengan segala isinya ini berubah. Kadang lebih baik, bisa lebih buruk. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan mengikuti perubahan zaman dan keadaan ini dengan firman Tuhan yang telah beberapa bagian kita dengar. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pegang teguh firman Tuhan dengan teguh atau runtuh di dunia yang keruh. Tiap orang beriman itu memiliki iman, dan ini diharapkan memiliki iman yang teguh, utuh, dan sungguh-sungguh. Dan untuk ini, sebagai sumber kekuatan untuk hal tersebut, nanti akan kita lanjutkan dengan bagian yang berikut. Meskipun dunia berubah, dunia tidak tetap, namun kita terus menghayati karya pemeliharaan Allah. Kemudian bagian yang ketiga, menjaga kekudusan dan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Kembali kita merenungkan bagian-bagian yang perlu. Tadi sudah saya ungkap bagian-bagian. Tiap orang beriman dalam mengarungi dunia yang berubah, tetap perlu memiliki iman yang teguh, utuh, dan sungguh-sungguh. Hal ini penting meskipun kita rasakan bahwa suasana seperti sekarang ini karena alam yang ada perubahan yang menakutkan, kadang kita memiliki kesempatan untuk ibadah namun kita tidak melakukan. Bukan karena malas atau tidak mau, namun karena keadaan. Namun yang lebih daripada itu, meskipun tidak hadir, dan seperti saya sendiri 2 tahun tidak ke gereja, namun iman tetap harus teguh, tetap harus utuh dan sungguh-sungguh. Kemudian bagian yang kedua, menghayati karya pemeliharaan Allah. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian dari Ibrani 13 ayat 8 yang juga sering kita dengar saya ungkap, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Demikian pula yang lebih untuk kita perhatikan dari Amsal 10 ayat 3 yang demikian, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Demikianlah bagian yang kedua ini, kita menghayati karya pemeliharaan Tuhan dengan apa yang kita alami, bukan hanya teori, tapi langsung kita alami sendiri. Oleh karenanya, kuatkan iman dan keyakinan kita. Kemudian yang ketiga, menjaga kekudusan dan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13 mestinya kita dengar dari bacaan. Ayat 13, kamu yang percaya kepada nama Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Mengikuti jalan perubahan zaman, kita tetap mantap. Apapun yang kita alami, dunia berubah, firman Allah tetap tidak berubah. Firman Tuhan tidak akan berubah meskipun alam mengalami perubahan. Oleh karena itu, berbahagialah setiap orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, dan oleh karenanya tetap mengikuti perjalanan perubahan zaman dengan tetap setia mendengar dan menaati firman Tuhan. Amin. Kami undang Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Kini seraya meletakkan tangan kanan di atas dada sebelah kiri, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama setiap orang percaya di segala waktu dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, Tuhan sungguh baik kepada kita. Ia yang mencukupkan kebutuhan kehidupan kita sampai dengan sekarang ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengumpulkan persembahan, seraya mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dengan kidung jemaat 439 bait 1 dan 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan berarti Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, marilah kita bersama dalam persekutuan dalam ibadah ini kita menaikkan doa. Allah yang Maha Baik, yang tidak berawal dan tidak berakhir, tapi yang nampak dalam diri Yesus Kristus, yang datang sebagai juru selamat, yang menjamin dan memberi kami keselamatan yang kekal. Kami bersyukur dalam situasi yang demikian, dalam situasi masyarakat takut karena alam, karena pandemi yang ada, namun kami tetap Tuhan rawat. Sehingga untuk ini kami doakan para tenaga medis yang menjaga dan mengobati, demikian pula pemerintah yang mengatur dunia ini, negara ini, masyarakat banyak yang tersebar di segala tempat. Tuhan naungi, Tuhan berkati. Demikian pula proses vaksinasi yang sampai sekarang masih berlangsung. Tuhan berkati sehingga banyak yang tertolong, banyak yang selamat. Meskipun ancaman untuk ini tetap ada, oleh karenanya kami juga bermohon kepada Tuhan, kiranya kondisi semacam ini tidak akan berkepanjangan. Tuhan, kami mohon mengatur lebih cepat, sehingga rakyat Indonesia dan bahkan dunia ini tidak merasakan beban yang menakutkan. Demikian pula keluarga yang memang harus berpisah, karena bagian dari keluarga yang Tuhan panggil. Namun keluarga yang masih selamat, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan serta tetap sehat. Demikian pula lebih luas lagi, kami mohon kepada dunia ini, kami mohon kepada Tuhan, dunia ini yang mengalami kacau, baik itu perbuatan manusia maupun karena alam. Kiranya Allah sendiri yang mengatur, tidak berlanjut lama. Demikian pula ya Allah, jemaat-jemaat Tuhan yang terpaksa tidak bisa melakukan ibadah karena keadaan. Tuhan tetap memberi kekuatan. Demikian pula warga yang sakit. Kami doakan juga warga yang berulang tahun meskipun tidak bisa merayakan
seperti yang seharusnya selayaknya. Namun Tuhan yang senantiasa mengingat bahwa Tuhan menyertai senantiasa. Demikian pula bagi anak-anak kami yang mahasiswa, yang pelajar, yang sementara ini juga berhenti karena keadaan. Kami mohon juga Tuhan memberi kekuatan dan pada waktunya nanti suasana ini akan berubah. Dan para mahasiswa, anak didik sekolah bisa melanjutkan studi, belajar terus. Bagi hari ini yang merasakan ulang tahun, Tuhan berkati, bukan hanya menghitung kebutuhan yang diperlukan, tetapi menghitung berkat Tuhan yang tak terbilang, yang terus-menerus sepanjang zaman dan waktu. Begitu pula bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berkati sehingga tidak terlalu lama mereka boleh memperoleh pekerjaan seperti yang diharapkan. Dan masing-masing keluarga dalam keadaan ini bergumul dengan banyak hal. Namun kiranya suasana ini tidak memecah. Kita tidak saling mengenal, meskipun tidak berjumpa, namun saling mengingat dan saling mendoakan. Demikian pula dalam pergumulan tiap pribadi, bahkan tiap keluarga. Demikian pula ya Allah, kalau dalam ibadah ini harus kami mempersembahkan persembahan, kiranya berkenan kepada Tuhan, dan persembahan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan jemaat, bagi kehidupan warga yang memang perlu harus dibantu, harus ditolong. Demikian ya Allah, doa yang kami naikkan, dan kami ingin menaikkan doa Bapa kami yang dilakukan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Jemaat, kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 260, bait pertama dan ketiga. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepadanya. Tetaplah beriman teguh di dunia yang keruh. Iman kami tetap teguh dan tidak akan runtuh. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kini selalu dan sepanjang segala masa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu damai sejahtera, dan memampukanmu untuk memiliki dan menghidupi iman yang teguh di dalam segala situasi kehidupan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 346, bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau sampai matamu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat untuk duduk mengambil tempat. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para petugas dalam ibadah ini dan semua jemaat yang telah mengikuti ibadah secara live streaming. Menyampaikan terima kasih yang mengikuti peribadatan secara live streaming untuk menekan tombol bagi yang belum. Mengajak para orang tua untuk memiliki anak usia sekolah minggu, agar mengajak anak-anaknya untuk mengikuti acara senggol atau sekolah minggu online yang ditayangkan melalui channel YouTube Multimedia GKJ Medari pukul 10 WIB. Terima kasih kepada semua yang melakukan kegiatan ini, menjaga protokol kesehatan, dan dimanapun kita berada, protokol kesehatan tetap diperhatikan. Semoga kita senantiasa sehat dan bersemangat menjalani kehidupan sampai bertemu lagi, dan terima kasih.